hadir menyelesaikan itu. Ini. Yang berikutnya, apa problem kita? Acuh. Di mana letak acuh kita? Lingkungan kita sudah bukan lagi lingkungan yang baik. Orang aparatnya banyak tapi tidak peka. Kenapa tidak peka? Karena sibuk ngurus diri masing-masing. Kapan akan peka? Ketika viral, ketika ramai. Contoh, kasus yang terjadi pada saudari Tita yang disekap oleh saudara Taufik Hidayat, itu cermin bagaimana lingkungan abai pada sebuah peristiwa. Berhenti dari pabrik tanpa izin orang tua pindah. Tuh kan, itu pertama. Yang kedua, tempat kos menerima pasangan tanpa surat nikah dan dibiarkan. Yang ketiga, si tempat kos nggak tahu mendaftarkan atau tidak sebagai penduduk baru pada RT sempat. Kalimat 1 kali 24 jam tamu wajib lapor hari ini tidak berjalan. Sehingga kejahatan sangat mudah terjadi dan berbagai problem terjadi. Kenapa? Identifikasinya tidak berjalan. Ini kan harus segera. Nah, kemudian tempat kos ini tidak terdata. Kapan Pemkab mendata? Kalau tujuannya pajak. Kalau tujuannya tidak pajak, ya tidak terdata. Menurut saya, hari ini seluruh rumah yang dikontrakan harus didatakan. Persoalan dikenakan pajak atau tidak, itu urusan daerah. Kalau itu masyarakat kecil, rendah, nggak usah dimungut pajak juga, nggak ada masalah. Tapi sebagai tempat unit usaha, tempat orang datang yang bukan warga setempat, harus didadakan dan online. Untuk apa? Sekarang lurah pegang HP, RW pegang HP, RT pegang HP. Nggak jalan kok ini sistem ini. Harusnya itu terdata, gampang, dan teridentifikasi. Yang datang oleh ibu kosnya dipoto wajahnya, klek, 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 difoto wajahnya. Setelah itu masukin dalam data penduduk sementara. Sehingga ketika nanti ada problem apapun, sudah era digital, forensiknya mudah. Wajah ini dengan cepat menyebar, kan selesai. Dan kita biar ribut ketika terjadi. Nah, untuk itu, berikutnya lagi adalah orang tua. Di mana letak orang tua? Kalau ini sudah dewasa, yang lain. Orang tua hari ini abai terhadap anak perempuannya. Anak perempuannya dibiarkan pergi sama orang lain, dibiarkan nginep di tempat lain, tanpa pengawasan orang tuanya. Anak ayamnya maghrib nggak pulang ke kandang, dicari. Anak perempuannya pergi sama laki-laki, nggak dicari. Ini problem. Nah, seluruh problem ini berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya girah keagamaan, semakin meningkatnya semangat kebangsaan, semakin meningkatnya semangat kebudayaan, semakin berhembusnya spirit silih asa, silih asi, silih asu. Nah, apa sih Indonesia ini? Jawa Barat ini kita baru sampai pada aspek yang bersifat simbolistik seremonial. Nah, untuk itu mari kita menjadi pelaksana negara, aparat negara yang tidak simbolistik seremonial, tetapi substantif dan kemudian juga konstruktif. Sehingga pemimpin hari ini adalah pemimpin yang harus ngurusin hal yang substantif kemudian konstruktif. Nah, yang terakhir untuk jajaran BPBD. Nah, di jajaran BPBD ini juga saya harus mengatakan harus semakin banyak orang yang berani turun ke bawah ketika ada bencana, ngambil resiko. Karena saya sering kali menjumpai ketika ada bencana pasukannya ngebari di pinggir jalan semua. Yang ngambilin mayat itu adalah warga Panggul. Ketika sudah diangkat dipoto. Ini nggak boleh, Pak. Ngebaris dan banyak sekali. Saya tuh kalau ada bencana saya lihat ngebaris di pinggir jalan, ngebaris banyak. Tapi ketika masuk ke dalam nggak ada. Kenapa? Karena hampir rata-rata hari ini orang tuh cenderung mengejar foto dan video. Bukan
aspek substantifnya. Nah, ini nanti ke depan diperbaiki. Saya ingin kalau ada bencana itu, yang pertama menemukan itu adalah yang berseragam, bukan warga. Nah, kita ini sering, biasanya ketemu oleh warga ketika difoto oleh yang berseragam. Nah, segera ini rubah paradigmanya, karena saya orang lapangan. Nah, seluruh otokritik ini menjadi bagian penting bagi kita untuk membangun reputasi didasarkan pengabdian sejati. Ini penting.